Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Marita Lailatul Fitri dengan NIM 24040102005. 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait UAS Data Science saya dengan dosen Bapak Syahid Abdullah SSI MKOM. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa soal dari beliau dan mencoba menjelaskan. Soal yang pertama, bukalah file datasheet social network ads.csv pada link berikut. Nah, salah satu dataset yang sering digunakan dalam analisis permodalan prediktif di bidang pemasaran. Dataset ini berisi informasi mengenai penggunaan media sosial yang melihat iklan dan apakah mereka membeli produk yang diiklankan berdasarkan beberapa atribut. Ada beberapa fitur atau variabel pada dataset tersebut. Jadi kita disuruh menjelaskan berapa fitur, berapa variabelnya. Ini jawaban saya. Jadi ini nama variabel, tipe data, deskripsi, brand, dan model. Ada variabel umur atau age, tipe datanya numerik, usia pengguna media sosial dalam tahun, fitur, input, variabel prediktor. Jadi peran dalam model prediktif. Limited salary yaitu gaji mereka, numerik, estimasi pendapatan pengguna per tahun, fitur, input variabel prediktor, which is jadi ini adalah biner, status mereka membeli atau tidak, status pembelian 0, tidak membeli 1, sama dengan membeli produk setelah melihat iklan. Target output label yang diprediksi. Jadi teman-teman, ini adalah variabelnya. Ini penjelasan saya ini saya buka PPT dulu, saya jelaskan dulu, baru kita nanti langsung ke program dan demo langsung ya. Nah, untuk soal kedua, dataset pada nomor satu, hitung min, median, dan modus. B, jangkauan dan nilai-nilai kuartilnya. C, varian atau rekan standar deviasinya. Soal nomor dua, hitung min, median, dan modus. Ini saya sudah berhasil, ini output dari programnya, nanti kita langsung praktek. Ini kita bahas dulu hasilnya. Ah, ditemukan min adalah 37,66 37, nilai mediannya 37, dan sangat berdekatan, menunjukkan bahwa distribusi usia cukup simetris dan tidak terlalu condong. Ini koma ya, 37,66. Modus 35 tahun adalah usia yang paling sering muncul. Berarti usia 35 tahun itu yang akhirnya setelah lihat iklan, mereka membeli. Range sebesar 42 tahun, usia termuda 18 tahun, tertua 60 tahun, mengindikasikan bahwa data mencakup kelompok usia. Jadi ada ya di sini. Yang soal 2B, jangkauan dan nilai kuartilnya. Nih, di sini keluar jangkauan dan nilai kuartilnya. Kuartil 1 atau Q1 29,75. 25% berusia di bawah 30 tahun. Q2 37, separuh responden berusia di bawah 37 tahun. 75% responden berada di bawah 46 tahun. Gitu. Jadi kalau dari ini, dari kuartil ini kita bisa mungkin angan-angan kalau bahwasannya eh, semakin tua semakin orang suka beli, nggak berpikir panjang, nggak ditaruh ke keranjang aja. Untuk soal 2C, datasheet pada nomor satu, hitunglah varian rekam dan standar variasinya. Ini ya, varian varians dan standar deviasinya adalah 10,48, menandakan bahwa usia mayoritas responden berada dalam rentang kurang lebih 10 tahun dari rata-rata. Jadi mayoritas berusia 27 hingga 48 tahun. Soal nomor 3, dari datasheet pada nomor satu, buatlah visualisasi dalam bentuk scatter plot
antara fitur atau variabel kolom ke-1 dan kedua, kemudian deskripsikan scatter plot tersebut menurut pemahaman Anda. Yang ke B itu histogram, terus yang C block spot. Kita bahas yang scatter plot. Jadi hasilnya seperti ini. Nanti kita langsung coba ngoding running apa programnya ya. Jadi scatter plot umur versus gaji berdasarkan status pembeliannya. Yang biru itu yang tidak membeli, yang kuning itu membeli. Rata-rata yang membeli adalah mereka yang berada di atas ini, di atas 40 tahun ya. Nah, scatter plot adalah jenis grafik yang digunakan untuk menampilkan hubungan antara dua variabel numerik. Pada dataset ini, scatter plot dibuat dengan sumbu X usia, sumbu Y perkiraan gaji, warna titik berdasarkan kolom purchase. Jadi biru tidak membeli, kuning membeli. Nah, ini ya, titik oranye tulis 1 umumnya berada pada kelompok usia 30 sampai 40 tahun dan gaji kisarannya menengah ke atas sekitar 60.000. Ini menunjukkan bahwa penggunaan yang lebih dewasa dan memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Titik biru per case sama dengan 0 tersebar lebih luas pada rentang usia 20 sampai 40 tahun dengan gaji cenderung rendah hingga menanamkan bahwa sebagian besar pengguna tidak membeli produk terutama pada usia muda dan gaji lebih rendah. Histogram ini, jadi ini histogram ini bar ya. Ah, histogram adalah jenis grafik yang digunakan untuk menampilkan distribusi frekuensi dari satu variabel numerik. Ini sumbu X dan Y, ini X, ini Y, ini elemented salary, ini frekuensi. Jadi biru itu purchase tidak membeli, oranye purchase membeli. Ini Atang Oren, orang yang membeli muncul cukup banyak pada gaji di atas 60.000 hingga 150.000, menunjukkan bahwa penggunaan dengan penghasilan menengah ke atas lebih cenderung membeli produk. Sebaran oranye cukup merata di area gaji tinggi, meskipun tidak terlalu padat. Di batang biru, Oke sama dengan 0 atau yang mereka yang tidak membeli lebih dominan pada gaji di antara 40.000 hingga 90.000. Bila puncak frekuensi di kisaran gaji menengah yaitu 70.000 sampai 80.000. Menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna dengan penghasilan rendah hingga menengah cenderung tidak membeli. Yang selanjutnya adalah box plot ya. Jadi box plot adalah jenis grafik yang digunakan untuk menampilkan ringkasan distribusi data numerik berdasarkan 5 nilai statistik utama, yaitu nilai minimum, kuartil, median, garis tengah, kuartil 3. Nilai maksimum masuk outlier jika ada. Box plot ini menjelaskan bahwa penggunaan yang memiliki gaji lebih tinggi cenderung membeli produk. Distribusi gaji kelompok pembeli lebih merata dan luas, sementara kelompok non pembeli cenderung memilih gaji level menengah ke bawah. Box plot dapat menjadikan dasar pertimbangan untuk targeting promosi produk berdasarkan tingkat penghasilan. Nah, soal yang keempat, dari hasil visualisasi yang ada, yang dihasilkan dari nomor 3, eh, manakah yang menurut Anda paling baik untuk melakukan eksplorasi data? Ini saya buatkan tabel. Jadi ini ada scatter plot, histogram, dan box plot. Sini data kalau scatter plot itu dua variabel, histogram satu variabel, box plot satu variabel numerik. Bisa dibandingkan antara kategori. Tujuan utamanya melihat hubungan antar dua variabel. Untuk yang scatter plot, yang histogram melihat distribusi frekuensi satu variabel, melihat ringkasan distribusi dan outlier. Kelebihannya menampilkan pola korelasi antar variabel. Histogram menunjukkan sebaran umum data dan kepadatan. Box plot ringkas tampilan median, IGR, dan outlier sekaligus. Kekurangan sulit dibaca jika banyak titik. Kan tadi titiknya tumpang tindih ya. Histogram tidak menunjukkan nilai median, outlier, dan perbandingan. Box plot tidak menunjukkan pola hubungan antara variabel. Manakah yang lebih cocok? Scatter plot
apa korelasi dan hubungan dua variabel. Histogram untuk distribusi awal dan deteksi kepadatan nilai. Box plot perbandingan antar kelompok kategori. Hasil pada dataset ini menurut usia dan gaji berpengaruh terhadap pembelian. Kalau dari hasil histogram menunjukkan kelompok usia gaji yang dominan dan pembelian. eh Box plot menunjukkan distribusi usia atau gaji berdasarkan purchase. Menurut saya, manakah visualisasi yang lebih relevan pada percobaan kali ini adalah Blogspot. Adalah pilihan terbaik untuk eksplorasi awal dalam kasus ini karena memberikan gambaran ringkas dan informatif, memungkinkan perbandingan antara kelompok kategori, menampilkan informasi penting seperti outlier dan sebaran. Dari hasil evaluasi yang di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apakah dalam datasheet tersebut terdapat nilai ekstrim atau outlier? Jawabannya adalah ya. Dalam datasheet tersebut terdapat nilai ekstrim atau outlier yang bisa kita identifikasi melalui visualisasi Blogspot. Outlier adalah nilai yang berada jauh dari sebagian besaran data lainnya dalam box plot. Outlier biasanya ditunjukkan dengan titik-titik terpisah di luar kumis atau whisker dari blogspot. Selanjutnya kita langsung ke program ya. Nah, eh, ini yang soal nomor 1. Ini kita inputnya di sini. Jadi inputnya langsung saja pilih file. Terus ini upload di sini. Terus upload ini upload. Nah, ini langsung browser di komputer kita, terus oke. Langsung running masuk datasheetnya. Selanjutnya itu soal yang nomor 1 tadi tentukan berapa ada 3 variabel age, elementary, salary, dan purchase. Selanjutnya yang nomor 2 itu tadi kita menentukan min, median, modus, kuartil. Ya, nomor 2 tadi. Jadi caranya itu di running cukup tekan Ctrl atau Enter. Ini tadi kan sudah kita bahas. Di sini ada ini eh, ini minnya tadi ya. Terus ini median, dah median modus dikalikan dengan salary 72.000. Jangkauan ini ada kuartil, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 1 itu 25%-nya itu 29,75. 50, 37, 75, 46. Tadi bisa dikatakan kalau di kuartil ini usia paling di atas 46 itu dia pasti yang paling banyak jackpot. Nah, ini varian ini sampai simpang Baku. Selanjutnya di soal nomor 3 tadi 3A itu membahas terkait scatter plot. Kita running ya. Scatter plot atau dari sini juga bisa. Bentar. Ini langsung ke soal nomor 2 ya. Di histok 3B yang histogram yang bar tadi. Langsung kita set enter. Nah, keluar ya yang tidak membeli, yang mana yang membeli. Ini frekuensi, ini elementary salary. Jadi terlihat kalau yang di sini usia orang dengan gaji sedikit, dia banyak yang tidak membeli. Ini yang kuning itu yang membeli.
Terus habis gitu Blogspot R, kita running. Nah, ini Blogspot. Nah, ini nol itu yang tidak membeli, yang biru, yang satu itu membeli di ring gaji sekian. Terus yang scatter plot tadi belum berhasil ya di running. Nah, kalau kita coba langsung buka new air script, kita running. Di sini kita A. Nah, ini adalah hasil scatter plot umur versus gaji berdasarkan status pembelian. Nah, banyak di sini titik-titik. Jadi, scatter plot ini sebenarnya mudah dipahami, tapi ketika dia ada titik-titik numpuk itu susah kita untuk bacanya. Tapi di sini kan lihat sebaran sebaran warna biru. Jadi di usia di atas 40 itu orang malah banyak banget yang membeli. Nah, apalagi dengan gaji tinggi itu banyak yang membeli. Sebenarnya starter pot ini juga menurut saya paling mudah juga deh dipahami. Itu tadi. Jadi kembali lagi ke PPT ya. Nah, terima kasih teman-teman sudah melihat. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Bisa dikoreksi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.